الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم، صدق الله الكريم. Hadirin jemaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, di hari yang mulia dan di waktu yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat yang kita laksanakan setiap Jumat siang. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para keluarganya, dan kepada para pengikut-pengikutnya insyaallah hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat, hafizakumullah. Seperti biasa, setiap khatib mengingatkan kita semua, termasuk diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Kita semua sudah pasti tahu bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi kita dan utama bagi kita. Karena setiap ustaz, setiap kiai, setiap dai selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak ada orang yang membenci orang tuanya kecuali orang-orang yang zalim. Karena memang banyak mungkin kita melaksanakan ibadah rajin, solat kita khusyuk, ketika takbir kita khusyuk, ketika i'tidal kita khusyuk, ketika ruku kita khusyuk dalam solat. Tetapi ketika di luar solat, solat itu tidak membekas di dalam hati kita, di dalam perilaku kita. Mengapa demikian? Setiap tindakan kita di luar, kita selalu mencaci maki orang tua kita, mencemooh orang tua kita, menghardik orang tua kita, menghina orang tua kita, bahkan sampai memukul orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Percuma saja solat kita, ibadah kita, rajin ke masjid, ibadah puasa kita, solat kita, saum kita, haji kita, umrah kita, ketika kita uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Memang sangat gampang berbicara untuk berbakti kepada orang tua, tetapi sangat sulit tampaknya bagi kita untuk melaksanakan. Padahal itu sudah diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandeng birrul walidain bersama dengan ibadah dan syirik, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surah
Al-Isra ayat 23 Allah mengingatkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah kami takdirkan, kami perintahkan kepada kamu untuk tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Allah menggandeng taat kepadanya dengan taat kepada kedua orang tua. Dalam surah An-Nisa ayat 30 Allah mengingatkan juga wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, kata Allah, dan janganlah kamu mensekutukan Allah kepada apapun. Dilanjutkan dengan wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Artinya Allah sudah mengiring, sudah menggandeng kedua orang tua kita dengan beribadah kepadanya, dengan menyembahnya. Artinya ini adalah sangat penting bagi kita semua. Jangan sampai kita uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua seperti yang saya bicarakan tadi, sampai mencaci, memaki dan lain sebagainya. Fala taqul lahum uff, berkata saja kita tidak boleh, apalagi sampai memukul, menghardi, memaki dan lain sebagainya. Berbicara saja tidak boleh kita. Orang tua memerintahkan kepada kita tidak mau Pak. Itu sudah uququl walidain. Artinya apabila orang tua kita memerintahkan kita, memanggil kita, datangi dulu. Datangi apa yang beliau kehendaki. Laksanakan perintah yang beliau perintahkan kepada kita, seandainya perintah itu tidak menyalahi aturan-aturan di dalam agama kita, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh yang sudah diberikan kepada para sahabat Nabi, orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah atau sebelum di zaman-zaman Rasulullah. Banyak sekali kisah-kisah tentang birrul walidain. Ingat kisah tentang Uwais Al-Qarni yang membawa ibunya berangkat haji dengan cara menggendong dari Yaman ke Mekah. Masya Allah, dari Yaman ke Mekah menggendong ibu untuk memberangkatkan ibunya naik haji. Mengapa demikian? Karena orang tua Uwais Al-Qarni, orang yang sudah renta, tidak punya tenaga untuk berangkat, untuk berjalan sendiri ke Mekah. Sedangkan Uwais Al-Qarni bukan orang kaya, bukan orang banyak uang yang memiliki kendaraan unta dan lain sebagainya. Dia hanya punya tenaga, yang punya semangat untuk memberangkatkan ibunya pergi haji. Beliau berlatih bertahun-tahun, menggendong anak sapi, naik gunung, turun gunung, berlatih menggendong anak sapi untuk berlatih agar nanti ketika ibunya akan berangkat, dia akan menggendongnya dari Yaman sampai ke Mekah. Masya Allah. Ini adalah bukti bakti anak kepada kedua orang tua. Uwais Al-Qarni bukan orang yang berilmu, bukan orang yang dikenal, termasuk bukan sahabat, walaupun beliau sezaman dengan Rasulullah. Karena bisa disebut sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah. Tapi beliau tinggal sezaman dengan Rasulullah, tapi beliau tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Mengapa demikian? Karena beliau mengurus ibunya yang sudah tua renta, sehingga beliau tidak sempat untuk mendatangi Rasulullah. Padahal beliau ingin sekali mendatangi Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lebih memilih berbakti kepada kedua orang tua dibanding untuk bertemu dengan Rasulullah menuju Mekah ke Mekah. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Sampai di Mekah beliau menggendong, tawaf, beliau gendong semua ibadah-ibadah yang dilakukan ketika haji. Beliau gendong ibunya. Bertemu dengan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ya Abdullah,
Saya ini sudah menggendong ibu saya dari Yaman ke Mekah. Saya sudah menggendong ibu saya untuk bertawaf di Ka'bah. Apakah pahala saya ini sudah bisa menggantikan apa yang telah ibu saya keluarkan selama ini? Abdullah bin Mas'ud menjawab, demi Allah, tidak sedikit pun, kata Abdullah bin Mas'ud, dari erangan, dari hentakan ibumu menggantikan ketika kamu membawanya ke Mekah. Masya Allah. Ketika erangan ibu kita melahirkan kita, kesakitan ibu kita ketika melahirkan kita, membawa ibu dari Yaman ke Mekah tidak bisa menggantikannya. Masya Allah. Artinya perjuangan ibu kita ketika melahirkan kita bukan perjuangan yang besar, bukan hal-hal yang sepele yang ketika itu bisa keluar bayi secara sempurna, tidak. Tetapi melalui perjuangan mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan, 10 hari, butuh perjuangan menggendong kita di dalam perut, berkilo-kilo kita ada di dalam perut. Tidak mengeluh orang tua kita, malah sayang kepada kita, dielus perutnya. Wahai anakku, jadilah anak yang soleh. Demi Allah. Tapi ketika mereka lahir, ketika kita lahir, kita durhaka kepadanya, kita mencacinya, kita memakinya, kita menghakimnya. Na'udzubillah min dzalik. Beruntunglah jemaah-jemaah sekalian yang masih mempunyai ibu, yang masih mempunyai bapak. Mereka berdua ini adalah ridha Allah. Ketika mereka ridha, Allah ridha kepada kita semua. Ketika Allah ridha, Allah bukakan pintu surga kepada kita. Wa man asbaha murdiyan li abawih. Ketika ada seorang anak yang orang tuanya waktu di pagi hari ridho kepadanya, maka Allah bukakan 2 pintu surga kepadanya. Begitupun ketika sore hari, ketika orang tuanya ridho kepadanya, maka dibukakan kedua pintu surga baginya. Dan ketika satu orang tua yang ridho kepadanya, maka 1 pintu surga dibukakan kepadanya. Bayangkan jemaah sekalian, ketika kita mati saat itu, ketika kita mati di pagi hari itu, ketika kita sore hari itu mati, orang tua kita ridho, pintu surga terbuka untuk kita. Begitupun sebaliknya, ketika orang tua kita murka kepada kita di pagi hari, murka di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan 2 pintu neraka bagi kita. Nauzubillah. Bagaimana ketika orang tua kita murka kepada kita dan kita meninggal pada saat itu? Nauzubillah, pintu neraka terbuka. 2 pintu neraka terbuka untuk kita. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang masih memiliki kedua orang tua, terutama kita laki-laki ini yang masih memiliki ibu, merupakan surga kita, merupakan tiket kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib mengingatkan kita semua, mari kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua kita kapan lagi mumpung masih hidup. Apakah sudah meninggal dunia kita tidak bisa berbakti? Tetap kita bisa berbakti dengan cara mendoakan orang tua kita, dengan cara ketika bersedekah menyebutkan nama kedua orang tua kita. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tidak ada lagi. Jangan sampai ketika mereka masih hidup kita tidak berbakti. Ketika mereka sudah meninggal dunia, kita pun tidak pernah berbakti kepada mereka. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Apakah selama ini kita sudah baik kepada orang tua? Apakah kita jauh dari orang tua? Apakah kita sudah menghubungi mereka, menelpon mereka, WA mereka, sekedar say hello saja, agar mereka senang, agar mereka bahagia, agar mereka merasa diperhatikan oleh anak-anaknya. Mari kita tegur orang tua kita, minta ridha, minta doa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita semua yang hadir pada hari ini
setelah pulang dari Jumat ini langsung menemui kedua orang tua kita, sujud di hadapan mereka dan minta ridho kepada mereka agar semua kegiatan kita, semua permasalahan kita, semua pekerjaan kita bisa Allah selesaikan dengan mendapatkan ridho kedua orang tua kita itu. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian khutbah pertama yang cukup singkat pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.